Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi sosiometri. Terbelakangnya itu dalam bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal, khususnya dalam aspek sosial, agar layanan BK dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Konselor memerlukan data yang akurat melalui kegiatan asesmen. Salah satu teknik asesmen non-tes yang digunakan adalah sosiometri, yang berfungsi untuk mengungkapkan hubungan sosial antara peserta didik dalam suatu kelompok. Melalui sosiometri, konselor dapat memahami pola interaksi, penerimaan, dan penolakan sosial sehingga layanan BK dapat dirancang secara lebih efektif. Pengertian sosiometri merupakan salah satu teknik asesmen non-tes yang digunakan untuk mengungkap dan mengukur hubungan sosial antara individu dalam suatu kelompok. Sosiometri bertujuan untuk mengetahui pola interaksi sosial, tingkat penerimaan dan penolakan, serta kedudukan sosial individu di dalam kelompok seperti kelas atau kelompok belajar. Dalam konteks bimbingan dan konseling, sosiometri digunakan oleh guru BK atau konselor untuk memperoleh gambaran objek mengenai dinamika sosial peserta didik sebagai dasar pemberian layanan guru BK. Tujuan sosiometri itu yang pertama, mengetahui pola hubungan sosial antar peserta didik dalam suatu kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Yang ketiga, mengetahui peserta didik yang sering ditolak atau diabaikan oleh teman sebayanya. Yang keempat itu, mengetahui peserta didik yang memiliki pengaruh dalam kelompok, baik positif maupun negatif. Peran sosiometri sebagai asesmen non-tes dalam layanan BK itu menjadi dasar dalam pemberian layanan bimbingan sosial berdasarkan kondisi nyata hubungan peserta didik, membantu konselor menentukan anggota konseling kelompok secara tepat agar dinamika kelompok berjalan efektif, membantu mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah hubungan sosial seperti konflik dan isolasi sosial, menjadi dasar pemberian layanan konseling individu sebagai peserta didik yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, mendukung terciptanya iklim kelas yang kondusif melalui kerjasama antar konselor, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Prosedur pelaksanaan sosiometri itu menentukan tujuan pelaksanaan sosiometri, misalnya untuk mengetahui hubungan pertemanan atau kerjasama dalam kelas, menyusun instrumen sosiometri berupa pertanyaan atau pernyataan yang jelas dan sesuai dengan tujuan, menentukan subjek atau kelompok seperti satu kelas atau kelompok belajar tertentu, melaksanakan pengisian sosiometri dengan memerhatikan kerahasiaan dan etika BK, mengelola data sosiometri dalam bentuk tabel atau sosiogram, menafsirkan hasil sosiometri sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kesimpulannya itu, sosiometri merupakan teknik asesmen non-tes yang penting dalam bimbingan dan konseling untuk mengungkapkan hubungan sosial peserta didik dalam kelompok. Melalui sosiometri, konselor dapat memahami pola interaksi, penerimaan, dan penolakan sosial sebagai dasar perencanaan layanan BK yang tepat dan berorientasi pada pengembangan sosial peserta didik.